Saya orang Wonogiri, Mas, bapak iya, saya, iya, gitu iya. ya. Jadi lahir dan juga seringkali mudik ya. Jadi the best memory saya dari masa kecil sampai sekarang itu adalah mudik selalu tuh tiap Lebaran, road trip. Kalau di fundamental ini, Mas Asmo ada gamesnya, gimmick lah. Ya. Saya nanya pertanyaan pendek, nanti Mas Asmo jawab Ya. pendek juga ya. Ya. Kalau saham, kita bicara Big Bang atau saham Gonglo? Nah, ini sebagai trader, saya masih selalu Fundamental ya? Fundamental ya. Ya memang masih banks ya yang masih punya potensi itu. Rapat pagi atau rapat sore? Saya rapat pagi, Morning person? morning person. Jam segini udah ngantuk, udah mau pulang aja. Iya. Kalau sore ya. Saya orangnya orang pagi sih sebenarnya, gitu ya. Lebih fresh. Kalau sore ini udah nyiapin buat besok gitu. Oh iya. Nonton YouTube atau nonton TV? YouTube lebih sering. Seneng Udah nggak pernah lagi nonton TV kayaknya sekarang. Nontonnya YouTube? Nonton YouTube. Atau platform lain juga? Instagram? Ya platform TikTok. lain biasanya masuk ke nonton TV ini platform TV, stream ya, kayak Netflix itu ya, kayak HBO Max itu. Tapi biasanya film ya? Film biasanya buat selingan nonton series aja gitu. Yang series lama belum tuntas kemudian saya rerun lagi biasanya. Tapi lebih sering sebenarnya nonton olahraga, biasa cuplikan-cuplikan basket gitu ya. Itu yang saya tonton kalau pulang ke rumah. Basket ya? Basket. Bukan sepak bola? Kalau saya memang bola karena timnya nggak pernah menguntungkan saat ini, nggak pernah konsisten. Saya Milanisti. Oh iya, sama-sama. Ya. Jadi ya udahlah, nanti kalau misalnya dan jarang juga sih sebenarnya bisa kuat nonton pas biasanya dini hari ya. Jadi saya lewatin. Kalau basket juga nontonnya cuplikan juga gitu. Jadi emang lebih enak ditonton sih gitu. Kenapa Milanisti? Pasti karena dulu waktu masa remajanya, saya seumuran sama Mas Asmo. Pasti dulu kan televisi nyarinya Liga Italia kan, Liga Italia gitu. Jadi kita pasti jagoannya kalau nggak Milan ya Juventus gitu. Inter Milan, gitu. Napoli gitu ya. Itu waktu itu zaman Maradona. Iya, Liga Inggris belum sepopuler Liga Italia waktu itu ya. Dulu masih banyak penggemar Arsenal ya, zaman dulu tuh. Kalau tadi konten di YouTube apa yang sering ditonton? Saya kalau konten YouTube yang paling ditonton sering ya tergantung lagi mood ya. Kalau lagi misalnya untuk withdrawal ya, kalau capek banget tuh biasanya saya nonton channel YouTube camping tuh. Sering camping juga? Ya, suka juga walaupun saya jarang camping, tapi saya suka suasana alam, terus juga kemudian nonton orang bangun tenda gitu. Itu banyak tuh. Jadi yang namanya ada satu channel YouTube yang saya rutin saya tonton tuh, ada satu orang Australia gitu ya, pergi ke gunung dengan jeepnya, ditemenin satu anjingnya, terus dia bangun. Seneng kayak gitu ya? Senang dengerin, terus kemudian hujan pas lagi suasana bangun camping, terus hujan malam-malam. Satu hari dia itu bangun tenda, terus besoknya dilipat lagi terus pulang gitu. Nonton itu. Itu yang paling sering saya tonton tuh, channel itu. Meskipun ekonom, nonton channel-channel ekonomi nggak? Ya channel ekonomi pasti udah pasti. Ya. Makanya kalau saya lagi relax terus masih nonton channel ekonomi kayaknya berlebihan. Kalau konten ekonomi itu pekerjaan namanya. Iya. Kalau nanti pensiun Mas, pilih di kota atau desa? Saya sih selalu gini ya, karena saya juga pengen orangnya suka suasana yang tenang gitu ya. Saya dari dulu, saya orang Wonogiri Mas, bapak saya gitu ya. Jadi lahir dan juga seringkali mudik ya. Jadi the best memory saya dari masa kecil sampai sekarang itu adalah mudik selalu tuh tiap Lebaran, road trip.
Oh iya, iya, iya. Waktu tol tuh belum Iya, belum sejauh ini. Sejauh ini dan juga jalurnya selebar ini gitu. Jadi pernah merasakan macet 48 jam segala macam. Lewat Pantura waktu itu ya. Waktu itu lewat Belum ada Pantura tol, di iya. Cikampek segala macam ya. Jadi memang suasana kampung, suasana itu yang memang selalu saya sebenarnya rindukan tuh kalau pulang belakang rumah mbah saya tuh ada sawah segala macam gitu ya. Dan ketenangan itu ya. Ketenangan itu yang selalu saya ini sebenarnya, yang selalu saya cari gitu ya seringkali. Kalau di Jakarta ya memang semua ada gitu ya. Iya. Cuma ya keluar rumah udah langsung macet, klakson segala macam gitu ya. Pasti kalau udah tua ya memang pengen yang seperti itu. Di desa berarti ya. Desa. Saya pun kalau misalnya liburan kalau ditanya gunung atau pantai gitu ya misalnya. Pilih gunung. Pilih gunung saya. Gitu, ya. Jadi prefer yang suasana yang hujan rintik-rintik gitu. Di sawah tenang gitu ya, mandangin ini. Saya tahu tuh rasanya tuh. Masih ngerasain juga pernah mandi di sungai waktu di rumah mbah tapi ya waktu di kampung. Kalau di sini nggak bisa mandi di sungai. Oh nggak bisa, gatal-gatal. Intuisi atau logika? Saya orangnya selalu dengan logika dan data sih. Walaupun seringkali ada perasaan-perasaan, oh nih kayaknya begini, kayak begini. Tapi seringkali ya harus evidence based juga sih. Ya, dan ini mungkin kebawa dari pekerjaan. Jadi seringkali memang diri saya ini memang kebawa dengan kebiasaan di pekerjaan. Kayak misalnya saya sebenarnya nih, ini banyak yang nggak percaya seringkali ya, saya introvert misalnya gitu. Tapi kan di dunia di pekerjaan saya ya harus ketemu banyak orang, kemudian harus ngobrol segala macam. Itulah kenapa setiap pulang, ya ketika saya pulang tuh biasanya saya duduk di sofa ya nonton yang itu tadi tuh. Nonton orang camping yang tenang bukan nonton yang kemudian serius yang segala macam gitu. Oh ini sampai kemudian tidur segala macam. Itu. Superman atau super team? Super team, ya. Ini yang sebenarnya meskipun ekonom ya, biasanya kan ekonom tampil individual. Iya. Ya ini yang saya rasain ya, karena saya juga selalu bilang ya ke teman-teman, saya akan share semua yang saya punya ke tim ya. Kita misalnya di Office of Chief Economist di Bank Mandiri, kita bekerja tuh secara teamwork gitu ya. Ada lebih dari 20 analis dan kemudian kita berkolaborasi bareng. Makanya kita mengutamakan kalau Mas lihat report-report kita, itu adalah hasil kolaborasi dari 3 departemen yang kita ada gitu ya. Dan itu buah pikiran juga dari teman-teman semua gabungan. Makanya saya sendiri kalau di setiap materi presentasi jarang kemudian saya taruh nama saya sendiri gitu ya. Jadi kalau materi presentasi di depannya itu langsung Office of Chief Economist gitu ya. Karena ini adalah pekerjaan kelompok walaupun kita kemudian berkontribusi kepada ide-ide segala macam, views ya. Ya tentu aja tapi kan ini dihasilkan dari perhitungan dan juga analisis dan juga kemudian pemikiran bareng-bareng begitu. Jadi saya yakin bahwa tim yang kompak itu akan kemudian membawa kita sukses bareng-bareng juga gitu. Ini yang selalu saya tekanin ke tim gitu ya. Kalau cuma Superman terus nggak bisa ngangkat tim juga kemudian agak sulit ya gitu. Jadi ini yang sebenarnya saya banyak belajar karena dunianya ini berbeda waktu saya jadi dosen dan staf peneliti waktu di kampus ya. 8 tahun waktu itu. Itu memang relatifly walaupun ada timnya tapi seringkali kita bekerja individual juga gitu ya, membangun report segala macam. Tapi sejak di Bank Mandiri dari 2011, itu teamworknya terasa banget. Dibangun dari zaman Bu Destri dulu yang bos saya pertama kali di Bank Mandiri, bagaimana beliau membangun tim. Terus juga saya merasakan kemudian tim yang baik ini yang kemudian bisa mendorong kesuksesan dari hasil report kita, ya analisis dan lain sebagainya. Gitu. Sebagai seorang Milanisti nih, Maldini atau Kakak? Always Maldini, Il Capitano. Sebenarnya nomor 2 setelah Maldini itu saya sukanya Shevchenko, baru kemudian Sheva, habis itu Kakak ya. Jadi ya saya sebenarnya the first
tim yang waktu itu saya kenapa tertarik Milan itu adalah yang pas zamannya mungkin sama nih sama Mas Harem ya. Jadi masa zamannya trio Belanda. Iya. Gullit, Van Basten sama Frank Rijkaard gitu ya. Nah, itulah masa kenapa saya my first love ke Milan dan sampai sekarang nggak ganti gitu ya. Jadi ditanyain kalau klub Liga Inggris, klub Liga Spanyol apa, nggak ada, saya tetap ya Milanisti itu. Walaupun nggak pernah juara lagi gitu ya. Jadi ceritanya adalah cerita tentang nostalgia terus. Nostalgia Maldini. Iya. Satu kata tentang perekonomian Indonesia. Berpotensi ya. Jadi potensial. Ya, potensial ya. Indonesia itu selalu saya lihat sebagai negara yang potensinya besar gitu. Makanya saya mohon maaf ya, saya sering gemes gitu kalau kita kemudian melewatkan dan membuang momentum ya atau opportunity yang besar gitu ya. Saya kasih contoh ya Mas ya, kita ini di tim di OJE kita lagi menghitung juga bagaimana kemudian kita berpotensi besar untuk menguasai sektor pertanian juga sebenarnya, sektor komoditas di luar, di dunia gitu ya. Kita paling tidak di luar dari CPO misalnya, atau batu bara, atau kemudian karet misalnya.